Halo pendengar setia podcast Fish Flash News. Apa kabar semuanya nih? Aku harap di masa pandemi ini kalian pada menjaga kesehatan ya, karena kita hampir mau selesai untuk menghadapi pandemi ini. Jangan lupa menggunakan masker serta hand sanitizer nih. Nah, di malam hari ini atau pagi atau siang, tergantung kalian ini mendengarnya kapan ya, kita akan mengadakan bincang-bincang santai gitu loh, dengan tema yaitu FPC atau Fish Processing Club. Nah, bersama anggota-anggotanya gini, yang sangat keren lah pokoknya FPC ini. Nah, mungkin gak usah lama-lama, kita langsung perkenalan aja nih. Gimana? Halo, ada Mas Limin dan Mbak Ulfa, bisa perkenalan diri. Mungkin dari Mas Limin dulu deh. Dan jangan lupa jabatannya di FPC sebagai apa. Oke. Terima kasih Mas Hilal. Ya benar ya, Mas Hilal ya. Iya benar banget Mas Limin. Ya perkenalkan ya. Aku Muhammad Muslimin. Ya biasanya dipanggil Limin kalau di kampus. Kebetulan untuk periode 2021 diamanahi sebagai Ketua Umum FPC. Begitu. Nah, mungkin bisa lanjut nih ke Mbak yang cantik. Lanjut. Halo, selamat malam semuanya. Kenalin, ini aku Ulfa Aulia Rahma, biasanya dipanggil Ulfa kalau di FPK. Aku dari THP Angkatan 2018. Nah, kebetulan nih diamanahin di FPC sebagai Kepala Divisi Pemasaran. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal untuk Mas Limin dan Mbak Ulfa ya. Yang pastinya dari THP semua ini, karena kan dari namanya aja Fish Processing Club. Oke, mantep nih. Langsung aja sih, mungkin aku nggak usah kebanyakan ngomong, cuman mau tanya nih, bagaimana sih FPC ini di masa pandemi? Mungkin bisa lah diceritain dikit-dikit, karena kan kita juga terkendala online, kita harus ada yang mungkin di luar kota. Nah, itu bagaimana sih progresnya FPC ini? Oke. Ya mungkin aku dulu ya Mbak Ulfa yang jelasin progres dari FPC setahun ini. Boleh ya Mbak Ulfa? Oke, monggo Mas. Bisa duluan. Oke. Ya jadi sebenarnya agak sulit juga ya melaksanakan tanggung jawab organisasi di masa pandemi seperti ini. Ya tahu sendiri dari namanya, Fisheries Processing Club. Ya, komunitas atau organisasi FPC ini itu emang orientasinya ke produksi produk perikanan gitu. Jadi di FPC ini dulunya waktu offline itu sering banget ngadain produksi dan menjual produknya di fakultas. Biasanya kalau offline itu kita melaksanakan produksinya di lab pangan kalau nggak salah ya, lab pangan di lantai 2 gedung B itu biasanya. Nah, banyak banget biasanya yang hadir. Namun meskipun kalau sekarang meskipun pandemi gini ya, kita tetap berusaha mengoperasikan, tetap menjalankan sebagaimana mestinya, menghasilkan produk, melakukan diversifikasi produk. Nah, terakhir kemarin alhamdulillah FPC berhasil melaksanakan program pertamanya, yaitu Cikbumi. Ya meskipun di masa pandemi ini banyak kendalanya, misal tempat gitu ya. Nah, tempat ini susah banget kita kemarin nyarinya, bahkan sering banget pindah-pindah lokasi karena ya itu tempatnya itu relawan lah dari teman-teman yang bisa menyumbangkan tempatnya untuk dijadikan produksi gitu. Sejauh ini masih satu produk diversifikasi yang dihasilkan, ada Cikbumi. Nah, Cikbumi ini mie yang berbahan dasar dari ikan dan tepung. Nah, mungkin itu aja sih
untuk sejauh ini, atau Mbak Ulfa mau nambahin nih? Ya boleh dikit ya Mas ya. Oke. Boleh banget nih. Mungkin mau menyambung sedikit dari yang disampaikan Mas Limin, bener banget. Jadi sebelum pandemi itu sistemnya dulu ini ya Mas Limin dibentuk kayak kelompok gitu, kelompok produksi. Iya, Jadi bener. misal minggu ini produksinya surimi gitu. Nanti selanjutnya produksi misal nugget ya, yang biasanya nugget atau sempol ikan ya waktu itu. Nah, karena mungkin pandemi sempat adanya pandemi, jadi tahun lalu itu sempat produksinya berhenti gitu. Nah, di tahun ini kami, Mas Limin dan kawan-kawan juga berusaha untuk gimana sih caranya buat produksi lagi. Nah, dengan untungnya kita bisa ngadainnya blended gitu ya Mas ya, bisa secara online dan offline. Jadi kalau untuk online itu progresnya kita kayak bikin konten-konten gitu di Instagram FPC. Lalu untuk offline-nya kita buat produksi ini, salah satunya Cigumi. Sih. Wah, mantep banget ya. Berarti tetap jalan walaupun terkendala pandemi gitu. Berarti kan menandakan kalau semangatnya teman-teman FBC ini emang membara-bara gitu. Bahkan di pandemi aja kalau aku lihat sih sangat produktif gitu ya dengan pembuatan konten. Apalagi sekarang PPKM udah makin rendah levelnya dan alhamdulillah juga bisa langsung produksi ke produk yang baru itu ya, kayak Cigumi gitu. Tadi kan kita juga ngomongin Cigumi gitu loh. Nah, boleh tahu nggak sih sebenarnya Cigumi itu bagaimana gitu? Dan kenapa kok bisa kepikiran Cigumi gitu? Bisa dijawab mungkin dari Mas Limin atau Mbak Ulfa? Oke. Aku mau jawab ya. Jadi salah satu inspirasi atau hal yang mendorong teman-teman FPC untuk diversifikasi produk Cigumi itu kebanyakan anak-anak kos makan mie gitu. Simpelnya anak-anak kos itu identik dengan mie gitu. Nah, dari situ berangkat juga melihat juga potensi ikan patin yang banyak sekali di pasaran dan harganya sangat ekonomis gitu kan. Nah, dari situ teman-teman melihat adanya potensi ikan patin yang bisa diolah menjadi mie ikan gitu. Nah, teman-teman berinisiatif untuk membuat mie dari ikan tersebut gitu. Nah, untuk penamaannya sendiri, Mbak Ulfa mungkin yang bisa jelasin. Nah, kalau untuk namanya Cigumi, ini sebenarnya awalnya ini tercetus sendiri ya Mas Min ya. Jadi karena di tahun ini, jadi itu kita buat kayak nama angkatan gitu lah istilahnya ya, Ciguatera gitu. Nah, yang bentuk nama angkatan, iya, yang bentuk nama angkatan ini kebetulan Mas Min sendiri ya, kalau nggak salah, dengan rekan-rekan yang lain. Iya. Nah, dari Ciguatera, nah kita mikir mie dikorelasiin sama Ciguatera, jadilah Cigumi gitu. Jadi alhasil nama produknya Cigumi itu dari singkatan Ciguatera dan itu sih asal usul namanya. Wah, berarti menarik banget dari Ciguatera, bener nggak tuh? Bisa langsung masuk ke Cigumi. Berarti kalau aku dengar tadi sih juga pemanfaatan ikan patin gitu ya. Berarti kan sebenarnya tujuannya FPC ini sangat mulia gitu, yaitu mengikankan masyarakat gitu, atau menggemar ikan masyarakat. Nah, aku juga setuju sih ketika bilang kalau patin itu harganya ekonomis, karena kan emang patin itu kalau misalnya kita ngomong patin, mungkin sebagian orang itu mengiranya sebuah ikan yang seekor ikan yang kurang diminatin ya. Tapi kalau misalnya udah dirubah, kita lihat contohnya ikan dori yang ada di pasaran itu juga, saya juga baru tahu ternyata itu ikan patin kan punya nilai ekonomis tinggi, apalagi udah jadi Cigumi ini keren banget sih sebenarnya. Nah, tapi kan yang namanya pembuatan produk itu juga butuh pemasaran gitu Mas. Nah, sebenarnya aku juga kepo sih di pandemi gini kan, di mana orang-orang itu banyak yang pergi pulang ke luar kota, pulang ke luar Surabaya. Gimana sih cara masyarakat Cigumi ini sebenarnya? Iya, ya.
Oh ya udah. Aku dulu. Oke. Oke, siap. Nah, jadi pemasaran dari Cibumi sendiri itu ya teman-teman itu pengennya yang nyentrik gitu ya. Kalau mungkin pada umumnya penjualan itu ya buat top PO langsung jual gitu ya. Tapi kalau dari FPC sendiri pengennya itu ada inovasi gitu, dan itu hasil karya dari teman-teman. Dan muncullah sebuah ide gimana kalau kita buat iklan gitu untuk mendorong penjualan, untuk mendorong minat masyarakat untuk membeli gitu. Nah, dibuatlah iklan yang mungkin sudah Mas Bilal lihat ya di Instagramnya FPC, berdurasi 30 detik itu. Nah, selain itu kita membatasi penjualan, dalam artian untuk Cibumi ini kita lakukan dengan metode limited penjualan secara terbatas itulah. Kita hanya menjual 45 produk. Nah, kayak gitu. Nah, Mbak Cantik bisa menambahkan mungkin. Terima kasih. Oke, aku mau lanjut yang dijelasin Mas Imin ya. Nah, memang benar apa yang disampaikan Mas Imin itu strategi marketing kita itu salah satu. Sebelumnya kita kayak jelasin buat campaign produk Cibumi itu apa sih gitu. Jadi ada suatu konten gitu di Instagram FPC gitu. Jadi kita buat konten apa itu Cibumi dan bahannya apa sih gitu. Terus penjelasan tentang Cibumi itu tadi dan juga cara order. Nah, salah satu strategi kita juga supaya memudahkan pembeli untuk membeli produk kita itu dari tim pemasaran sendiri itu udah nyiapin kayak link khusus pemesanan gitu. Jadi kalau kalian kemarin pesan order Cibumi itu bisa langsung klik linknya. Jadi itu nanti langsung terhubung dengan CP dari tim pemasaran sendiri gitu. Jadi langsung bisa order. Nah, itu kemudahannya kan juga. Wih gila, berarti gimana ya? Berarti bener-bener udah mateng sih kalau menurut aku tentang pemasarannya. Karena aku lihat sendiri bahkan teman-teman FPC aja udah nyiapin kayak berapa produk yang harus dikeluarkan kan. Jadi ingat satu brand terkenal fashion ya, tentang bagaimana dia memainkan peran konsumen tentang supply and demand itu kan jadinya menarik. Terus apalagi melihat ketika teman-teman FPC itu perkenalkan produk Cibumi terlebih dahulu, itu kan dia juga bikin calon consumer itu excited gitu tentang bagaimana produknya gitu. Mantep sih. Oke, kalau gitu langsung aja mungkin ke yang namanya produk kan dari pihak founder kan juga punya harapan besar gitu. Kira-kira gimana sih harapan Mas dan Mbak dan teman-teman FPC lainnya tentang produk yang akan dipasarkan yaitu Cibumi ini? Bagaimana sih? Mungkin aku dulu aja ya yang coba jawab. Untuk harapannya ya, harapannya yang pasti dari kita sendiri, dari FPC sendiri itu punya apa ya sebutannya kayak jargon gitu. Kayak produk kita itu kita jargonnya healthy and tasty. Jadi harapannya kita ini membuat produk ini salah satu Cibumi itu supaya kita kasih alternatif produk yang berbahan sehat dan juga enak gitu, dan sesuai dengan healthy and tasty gitu. Jadi bahannya kami nggak tanpa pengawet dan juga tanpa pewarna gitu. Jadi insya Allah aman dikonsumsi. Nah itu harapannya kita, semoga dengan adanya produk Cibumi itu jadi alternatif nih, ada produk yang menyehatkan dan juga aman untuk dikonsumsi masyarakat luas. Mantap sih Kak. Ngomong-ngomong Cibumi ini masih open PO apa udah pasar ini? Udah ready stock? Oh, kebetulan kalau dari Cibumi sekarang itu udah selesai penjualannya. Jadi kemarin open PO itu habis nggak sampai 12 jam itu sudah habis kalau nggak salah ya Mbak Ulfa ya. Ya bener banget. Jadi sedikit mau kasih tahu aja. Jadi pas video iklan itu diupload ya, setelah video iklan diupload beberapa jam aja, ternyata udah sold out gitu. Ternyata peminatnya cukup banyak. Keren. Cukup
tercengang sih kalau melihat hanya dalam beberapa jam udah sold out gitu kan. Yang namanya produksi bumi berarti ditunggu-tunggu oleh konsumen gitu ya. Nggak kalah berarti sama brand-brand lain yang besar kayak produk-produk lain lah kayak gitu sih. Berarti keren banget sih ya FPC. Bahkan ya Mas Iya, ya, jadi gini, jadi kemarin itu banyak banget yang protes loh, Mas, aku gak kebagian Mas, aku ketinggi pesen, aku luwes boke. Ya gimana ya kalau nggak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan sama FPC, ya nggak bisa gitu kan. Banyak banget kok yang protes lewat PC, kalau ketemu itu ya protes lah gitu intinya. Sampai kayak gitu Mas. ya Allah, padahal aku ini juga mau rencananya habis bikin podcast ini coba mau ngicip nih Cikumi karena kan udah kepo juga nama Cikumi itu ternyata udah sold out. Tapi ada rencana buat batch 2 nggak sih buat Cikumi? Kalau batch 2 atau open PO 2 kayaknya nggak ada lagi deh Mas, karena emang produknya itu terbatas gitu. Jadi sesuai dengan apa ya strategi pemasaran kita, kita memunculkan produk ini hanya sekali dalam satu periode gitu. Waduh, seriusan nih? Ya, berarti waduh emang sih kalau aku kemarin gak bisa ngerasain Cikumi ini gimana gitu. Tapi kalau aku sih harapannya bisa lah PU batch 2 gitu mungkin kan BFPC mau nambah-nambah pemasukan. Sekedar saran sih. Oke, ditampung dulu ya Mas. Iya, Gimana Mbak boleh. Cantik? Oh iya, boleh tuh sarannya. Mungkin ini, mungkin ya di tahun depan atau next generation ya kali setelah Mas Limin ganti kepengurusan ya Mas. Mungkin bisa diproduksi lagi mungkin ya oleh pengurusan selanjutnya gitu. Semoga aja ada waktu lagi dan produksi. Sayang banget sih ya Keren nggak banget. dapet. Iya, main itu tuh cepet banget emang. Bahkan ya kalau boleh spill dikit ya kasih tahu kemarin itu kan sebelum video iklan muncul itu kami udah munculin nih di sosmed kayak apa ya produknya, cuman kita belum ngasih tahu itu produknya Cikumi gitu. Mungkin dari situ udah ada yang kayak ini mau keluar produk baru nih kayaknya udah siap-siap gitu. Jadi makanya mungkin langsung sold out, udah persiapan dari sebelum-sebelumnya. kemarin Cikumi itu harganya berapa sih? 8.000 ya Mas Min ya, murah banget sih. Gila 8.000 untuk satu kali setahun. Dan belum tentu juga ke depannya diproduksi lagi. Ayo deh PO batch 2 25.000 deh. Mau deh gak apa-apa deh. Jadi nawar-nawar. Wah, menarik kan Mas Min? Menarik banget. Jadi pertimbangkan nggak sih Mbak? Iya. Ini bisa sih ini ya. Oke, nanti kita obrol-obrol ya Mas Min di belakang setelah acara ini. Ya ini kayaknya 25.000 cocok lah kalau mau ngerasain Cikumi satu kali dalam setahun itu. Ya boleh lah 25.000 nggak worth it banget, murah gitu kan. Sesuai prinsip supply and demand, supply-nya dikit, demand-nya banyak, ya udah 25.000 oke. Gitu sih. Nah mungkin gini, pandemi kan ya insya Allah lah sebentar lagi selesai kan, juga ada kabar-kabar burung kalau habis UTS mau offline, ada SK Rektor juga bagaimana tentang ketentuan offline-nya. Kira-kira nih mau tahu pendapat dari teman-teman FPC, kakak-kakak FPC nih, harapannya ke depannya tentang FPC sendiri itu bagaimana sih? Ya Mbak Ulfa dulu kali ya. Boleh. Untuk harapan FPC ke depannya ya, kalau dari aku sendiri ya mungkin mewakili teman-teman yang lain mungkin sama kali ya. Harapannya supaya FPC ini ke depannya sebagai wadah yang tepat gitu buat teman-teman, terutama
teman-teman THP ya yang khusus di pengolahan itu bisa menambah skill mereka atau bisa langsung praktek nih materi-materi yang udah didapatkan di kuliah itu bisa langsung dipraktekkan di FPC, dan itu sebagai wadah yang tepat itu buat mereka semoganya. Nah terus juga harapan kedepannya juga semoga FPC ini tetap jalan terus, tetap berprogres terus, dan juga memberikan inovasi-inovasi produk lain, tentunya produk hasil perikanan. Jadi tidak hanya stuck karena pandemi, jangan sampai berhenti produksi. Itu kalau dari aku. Mungkin Mas Min ada tambahan, Mas? Ya sebenarnya nggak jauh beda sih dari yang disampaikan Mbak Cantik tadi. Ya mungkin kalau dari aku ya, melihat FPC ini sebagai wadah pengembangan mahasiswa FPK, terutamanya teman-teman THP gitu ya, itu bisa banget sebenarnya kalau produksi itu non pengurus itu join gitu loh. Nah kemarin tuh aku ngeworo-woroin ke teman-teman pengurus. Nah mungkin ada temennya yang bisa atau mau join atau ingin tahu produksinya itu gimana, terus ya atau pengen icip-icip gitu ya, monggo aja gitu join waktu produksi. Soalnya emang ini wadah pembelajaran untuk kita bersama gitu ya. Nah, bebas, apalagi kalau misal ada kumpul-kumpul kan makin asik gitu. Malahan kemarin aja sampai disamperin sama Pak Kapten gitu. Ada Mas Ardi join di produksi hari kedua. Terus ya kedepannya kalau dari aku yang aku dan bagi banyak orang di belajar. Oke, mantep banget nih. Ya FPC memang andalannya teman-teman THP, bukan THP sih, FPK, teman-teman FPK terkait pengolahan hasil perikanan gitu ya. Mana kita itu kan mahasiswa FPK, khususnya mahasiswa THP juga dari awal udah fokusnya tentang pengolahan ikan dan diimplementasikan secara realistis di FPC nih. Nah kira-kira nih boleh spill dikit nggak, ada apa yang akan diberikan nih dari FPC untuk teman-teman FPK, kayak produk baru apa gitu, boleh spill dikit nggak sih? Oke, mungkin aku jawab aja ya. Okay. Atau Mbak Ulfa? Mas Min mau dulu jawab aja nggak? deh. Oke. Mas Min duluan aja. Tak kasih kisi-kisi singkatnya ya. Pokoknya nanti produknya itu kering dan gak mahal. Waduh, susah banget ya. Soalnya nggak mahal, kayaknya produk FPC nggak ada mahal deh. Kayaknya. Ya jelas tuh. Ulfa. Oh, mau nambahin sedikit clue. Oke, ada clue sedikit nih dari aku. Dia umumnya rasanya itu manis. Ya nggak Mas Min? Waduh. Biasanya itu cocok banget buat cemilan di kala kita santai. Ya nggak? Gila. Ya benar-benar. Gila. Ini namanya perikanan dan produknya manis nih kan, berarti wah ini pendengar wajib komen nih, kira-kira apa yang akan dilakukan FPC selanjutnya nih. Jangan lupa komen di bawah, kita rame nih, kita tebak-tebakan. Mungkin kalau bener bisa dapat hadiah sama FPC. Kok dari FPC? Oke, nggak sabar sih buat tunggu produk FPC berikutnya, karena kan manis, terus cocok buat temenin dikala lagi senggang atau menyenja gitu sambil ngopi-ngopi, makan produknya FPC kayaknya enak. Jadi aku nggak sabar. Mungkin masyarakat FPK juga pada nggak sabar. Mantap sih. Yang bisa kita sampaikan, yang kita bisa bicara hari ini tuh cuma segitu aja nih Kak, karena kita juga terkendala oleh waktu nih. Mungkin kita di lain kali bisa banget nih kita ngomong-ngomong sendiri, kita tanya-tanya tentang progres FPC selanjutnya. Mungkin ada last statement nggak sih dari kakak-kakak FPC
FPC ini untuk semuanya? Ulfa. Aku dulu nih. Ya. Siap. Last statement ya. Kalau dari aku pribadi untuk semuanya, sama untuk teman-teman FPK kan mungkin ya kalau misalkan mau join ikut, mau tahu gimana sih produksi FPC, bisa banget ya Mas Min ya. Boleh join langsung. Iya, kalau Ini ada Instagramnya bisa. Iya. Statement ya. Mungkin ya nyambung ke harapan tadi ya, semoga produk kami bisa diterima oleh masyarakat dan juga bisa jadi salah satu motivasi buat teman-teman untuk lebih berinovasi ke depannya, terutama teman-teman di FPC itu sendiri. Mungkin Mas Min bisa menambahkan. Oke. Kalau dari aku ya simpel aja ya. Harapannya ke depannya produk-produk dari FPC terutama di sini itu bisa menjadi identitas dari FPC, identitas dari FPK, dan tentunya produk ini nantinya dapat memotivasi atau membangun semangat kawan-kawan untuk terus melakukan diversifikasi produk dan produk-produk perikanan bisa dikonsumsi oleh khalayak umum, bahkan kalau bisa sampai pelosok Nusantara. Itu aja sih kalau dari aku. Terima kasih. Amin. Makasih banyak buat Mbak Ulfa dan Mas Imin yang udah mau nih kita korek-korek, kita ajak berbincang-bincang tentang FPC. Kira-kira ada sosial medianya nggak sih buat FPC-nya sendiri ini? Ada ya Mas Min? Adalah. Ya. Jadi kita ada sosial medianya, itu ada Instagram nih. Mungkin teman-teman pasti udah gak asing sama Instagram ya, punya semua. Mungkin bisa nih follow IG FPC, yaitu @FPC_FPK. Dan yang punya YouTube juga bisa nih kunjungin YouTube kita. Cari aja FPC_FPK juga ya, kurang lebih itu namanya kalau nggak salah. Oke, mantep banget. Nah, buat para pendengar di luar sana yang ingin banget kepo nih tentang FPC, bisa langsung di follow dan di subscribe YouTube-nya. Nah, tadi juga disinggung juga nih, kalau mau lihat prosesnya bisa langsung hubungin FPC. Berarti kan ini juga PR buat teman-teman FFN nih yang mau ngeliput tentang pembuatan produk FPC ini. Bisa banget kita saling support lah, kita sesama komunitas dan UKM yang ada di FPK itu saling support dan saling bantu. BTW makasih ya Pak Ulfa dan Mas Imin ya, karena udah mau direpotin. Maaf banget gitu kalau ada salah kata dari aku. Ya, terima kasih. Oke. Teman-teman FFN sudah mengundang kami. Sama-sama nih. Nah, dengan berterima kasih tadi itu menandakan kita udah di paling ujung dari pembicaraan ini. Nah, mungkin teman-teman jangan lupa juga follow Instagram FFN dan juga subscribe channel YouTube-nya dan add like-nya yang ada di kolom deskripsi. Nah, itu mungkin perbincangan hangat kita dengan FPC, ya salah satu komunitas paling besar itu THP dan besar di FPK juga gitu nih. Nah, mohon maaf kalau saya ada salah kata, dan terima kasih sudah selalu mendengarkan podcast dari Fitch Flash News. Berharap kalian kasih jempol dan share mana-mana aja ke seluas-luasnya dari Sapel saya Proke, biar pada tahu nih tentang FPC dan produk-produknya yang sangat menarik nih. Saya Muhammad Ilmi Ramadan dari Teknologi Hasil Perikanan Angkatan 2020 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on next podcast. Dadah.